Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah tabaraka wa taala, tentunya dengan qudrah dan iradahnya. Kesempatan siang hari ini kembali kita bisa duduk dan berkumpul bersama di dalam majlis ilmu ini dalam keadaan sehat wal afiyah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran dan kajian kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini semoga menambah ilmu bagi kita semuanya, yang semoga dengannya kita semakin mengenal kepada agama kita yang mulia, khususnya kita semakin mengenal dan semakin dekat kepada manusia yang paling amat sangat kita cintai di muka bumi ini, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, semoga salawat dan salam dan keselamatan untuk beliau hingga hari kiamat. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswah qudwah kita, panutan kita, junjungan kita, tauladan kita, manusia yang paling pantas untuk kita jadikan prioritas, manusia yang paling pantas untuk kita taati, manusia yang paling pantas untuk kita ikuti kepribadiannya, sunnahnya. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada seluruh ahlal bait, keluarga besar beliau, istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiyah, tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin, kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah untuk setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba', mengikuti dengan ilmu setiap sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di atas hidup dan kehidupan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, melanjutkan kembali ya, hari ini masuk ke dalam bab yang keempat, ya, masuk ke dalam bab yang keempat. Dalam bab yang keempat ini berkaitan dengan ya, cara merawat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun perawatan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan hadis-hadis yang berbicara dan menjelaskan, menggambarkan tentang panjangnya rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kemarin kita telah sebutkan hadis-hadisnya. Panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai pertengahan daun telinganya atau lebih panjang dari itu, antara ya bawah telinganya sampai bahunya, ada pertengahan. Kemudian juga ada hadis yang menyebutkan sampai
menempel pada bahunya. Panjang rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rambutnya dibiarkan terjuntai, ya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam juga orang yang memperhatikan kerapihan, keindahan, ya. Nabi pun juga sallallahu alaihi wasallam memperhatikan bagaimana rambutnya tersisir, tertata dengan rapih. Walaupun kemarin sudah kita sebutkan menata rambut, merapihkan rambut, ya, adalah contoh dari Rasulullah SAW. Akan tetapi Nabi SAW melarang bagi kita terlampau berlebih-lebihan, ya, karena ada juga sebahagian laki-laki, Pak, yang sama tatanan rambut saja terlalu apa? Ya, terlalu berlebih-lebihan gitu, Pak. Nggak boleh rambutnya itu salah sedikit, ya, maunya sedikit-sedikit berkaca, dirapihkan lagi rambutnya, disisir lagi rambutnya. Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita kerapihan, keindahan. Naam. Akan tetapi bukan berarti prioritasnya di situ. Karena ada orang yang sedikit-sedikit khawatir dengan tatanan rambutnya. Emangnya kenapa, Pak? Ya, takut hilang gitu ketampanannya? Tidak. Ya, maka ya merapihkan rambut, ya, menyisir rambut, bahkan memakai wangi-wangian untuk rambut seperti minyak rambut dan sebagainya, itu boleh, dan itu pun seluruhnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi jangan berlebih-lebihan di dalam hal itu sehingga menghabiskan waktu hanya untuk berdandan, merapihkan penampilan, ya, itu penting, penampilan, kerapihan penting. Karena ada sebahagian kaum muslimin mungkin, Pak, yang menurut ana terhadap penampilan itu kurang begitu mementingkan gitu, ya, mengamalkan sunnah iya di atas kehidupan ini, akan tetapi juga kerapihan, keindahan tentu insya Allah juga itu, ya, tidak boleh ditinggalkan, itu juga menjadi prioritas, ya. Maka tentu lihatlah bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Maka Nabi berada di antara pertengahannya, menjaga keindahan, kerapihan, akan tetapi tidak berlebih-lebihan. Nabi selalu memposisikan dirinya di pertengahan, ya. Maka kita pun juga harus seperti itu. Jangan kita menjadi orang yang mengabaikan tentang kerapihan, mengabaikan tentang keindahan, dan juga kita tidak boleh menjadi orang yang melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap hal itu. Tidak, ya, karena ada orang, ya, masya Allah gitu, ya, penampilannya kalau kita lihat pakai pakaian, pakai baju asal pakai saja, bahkan mungkin apa, Pak, kerapihannya kurang, tidak disetrika misalkan, ya, subhanallah, ya, pakaiannya, celananya juga lusuh dan seterusnya. Bukan berarti kita harus bermewah-mewahan, tidak bermewah-mewahan. Yang terpenting adalah kerapihan, keindahan, kebersihan, kesucian. Itu tentu yang harus kita dahulukan, kita prioritaskan. Bukan berarti harus mewah. Nabi SAW pun sendiri tidak pernah menggunakan pakaian yang mewah, tidak pernah. Beliau hidup dengan kesederhanaan beliau. Akan tetapi di balik kesederhanaan beliau tetap keindahan, kebersihan, ya, kerapihan tentu diprioritaskan oleh Nabi SAW. Karena yang namanya indah, Pak, yang namanya rapih, ya, bukan berarti harus mahal. Walaupun ada sebahagian orang menganggap kalau mau indah, kalau mau bagus, kalau mau bersih, kalau mau tampan, katanya harus apa? Mahal. Tidak demikian. Pertanyaannya, apakah Nabi menggunakan pakaian yang mahal? Tidak sama sekali, Pak. Subhanallah, betapa sederhananya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi prinsip-prinsip kebersihan, keindahan yang diajarkan di dalam Islam beliau amalkan untuk diri beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling terpenting, sehingga tidak menjadi orang yang melampaui batas. Ya, subhanallah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di atas kehidupan ini. Contohlah beliau, ya. Naam. Maka, ya, janganlah juga kita berdandan termasuk masalah penampilan rambut kita yang menyerupai bagaimana orang-orang kafir menata rambutnya. Kemarin sudah kita sebutkan, ya, di antara hadis-hadisnya. Makanya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud
di mana kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, kata Rasulullah, maka dia adalah laksana seperti bahagian dari kaum tersebut. Ya, coba antum perhatikan, Mbak. Ya, betapa cintanya beliau kepada umatnya, sehingga beliau tidak ingin kita sebagai umatnya, pertama, menyelisihi sunnah beliau. Yang kedua, beliau tidak ingin kita sebagai umatnya mengikuti perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang yang ada di luar Islam. Sehingga dari seluruh aspek kehidupan, baik dunia dan perkara agama, beliau telah mengajarkan kepada kita. Ya, apalagi berkaitan dengan masalah agama, masalah akidah ya Pak, khususnya, subhanallah, betapa tegasnya Nabi SAW menanamkan prinsip-prinsip akidah kepada para sahabatnya dan kepada kita semuanya, dengan tujuannya agar kita tidak sama akidahnya dengan orang-orang yang ada di luar Islam, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan seterusnya. Bukan hanya itu, ya, poin yang paling penting, pasti Nabi menanamkan prinsip-prinsip akidah. Bahkan ya akhi, berkaitan dengan masalah dunia kita, dari masalah berpenampilan saja, Nabi SAW pun mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita agar kita tidak meniru bagaimana gaya berpenampilannya orang-orang kafir. Demikian kata Islam, subhanallah. Ya, makanya yang lalu kita sampaikan, orang Nasrani punya tatanan rambut sendiri, kemudian ada ahlul kitab, ya, punya tatanan rambut sendiri. Nabi kemarin lebih condong mengikuti tatanan ahlul kitab. Kenapa? Karena masih sama-sama beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Ya, kemarin kita telah sebutkan hadis-hadisnya. Ya, akan tetapi sekali lagi kata Islam, maka siapapun kata Rasulullah SAW yang menyerupai satu kaum, satu golongan, maka ia termasuk bahagian dari kaum atau golongan tersebut. Maka selisihilah mereka dan ikuti dan taati sunnah Rasulullah SAW. Begitupun Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rasulullah SAW melaknat al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa, kelompok laki-laki, kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Begitupun sebaliknya, wal mutasyabbihina minan nisa'i bir rijal, dan kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Sekarang kelihatan nggak Pak? Banyak nggak? Ya, orang-orang yang seperti ini banyak, subhanallah. Apalagi penganut kaum Lot, ya, kaum Nabi Lot, ya, liwat, ya, yang sekarang lebih kita kenal dengan istilah kaum LGBT, ya Pak. Subhanallah, kita lihat dari cara berpenampilan mereka, khususnya cara berdandan mereka, cara berpakaian mereka, tatanan rambut mereka. Yang laki-laki menyerupai perempuan, begitupun yang perempuan menyerupai laki-laki. Sekarang demikian nih kata Islam, barang-barang yang sebetulnya identik dengan kaum laki-laki, termasuk masalah berpakaian, yang seharusnya pakaian itu adalah pakaian laki-laki, sekarang banyak tidak dipakai oleh perempuan. Banyak perempuan muslimah yang seharusnya mengenakan pakaian yang menutup auratnya, pakaiannya yang longgar, yang tidak membentuk lekukan tubuhnya, jilbabnya pun juga dijulurkan sampai menutupi bawah dadanya. Seharusnya demikianlah cara berpenampilan wanita mukminah. Tapi yang terjadi apa hari ini kata Islam? Ya, pakaian kaum laki-laki justru dipakai oleh kaum perempuan. Perempuan pakai celana panjang, pakai jeans, pakai levi's, ya Pak, yang kayak begitu. Kemudian pakaiannya pun juga yang ketat, ya, pakai kaos dan sebagainya yang luar biasa. Bukan hanya terbuka auratnya, tapi juga amat sangat membentuk tubuhnya.
Subhanallah. Ya, maka perempuan-perempuan yang seperti ini berdandan laksana seperti kaum laki-laki dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sering mengatasnamakan ini kan emansipasi wanita katanya. Jangan lagi dibedakan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki katanya. Kaum wanita juga harus bisa ya setara dengan kaum laki-laki. Ya, bisa jadi pemimpin katanya. Ya, dalam berpakaian juga, dalam berpikir juga, dalam berorganisasi juga katanya. Harus setara kaum perempuan itu dengan laki-laki. Itu namanya emansipasi, ya akhi. Ya, siapa yang mengajarkan hal itu semua? Islam atau ajaran orang-orang kafir? Ya, tidak ada. Islam mengajarkan hal itu karena fitrahnya memang Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpinnya kaum wanita, kaum perempuan. Fitrahnya memang seperti itu Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini. Ya, giliran bicara tentang hal itu maunya emansipasi wanita. Ya udah bilang saja besok bikin toilet satu aja gitu. Nggak usah ada toilet laki-laki, nggak usah ada toilet perempuan. Mau nggak gitu gabung sama-sama? Kan nggak mungkin. Kerusakan yang terjadi. Ya, katanya maunya apa? Emansipasi. Dari mana pola pikir yang seperti itu? Pola pikir ya manusia modern yang sebetulnya pola pikir itu adalah pola pikir jahiliyah sejak zaman dahulu. Ya, begitupun sebaliknya akhi. Jangan ada di antara kita laki-laki yang kata Rasulullah tadi dilaknat oleh Rasulullah yang laki-laki pun menyerupai penampilan kaum perempuan. Subhanallah. Ya, ada sekarang di tengah-tengah kehidupan kita jelas banyak orang-orang yang seperti ini. Demi Allah, ya sesungguhnya orang-orang yang seperti itu baik laki-laki ataupun kaum perempuan, mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Rasulullah melaknat berarti Allah pun juga melaknatnya. Ya, berarti Allah pun juga melaknatnya. Wal iyadzu billah. Ya, semoga Allah ya melindungi kita dan keluarga kita seluruhnya. Tayyib. Kemudian khatal Islam ya pada bab perawatan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ya yang menyusun bab ini, kata beliau bab ini ya berbicara menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan cara menata, membersihkan dan merawat rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang ana jelaskan tadi, tentunya secara garis besar kata beliau, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang perhatian terhadap tatanan rambutnya, akan tetapi tidak berlebihan. Ya, seperti ana katakan tadi, di pertengahan Rasulullah. Ya, jadi tidak mengabaikan, tidak juga berlebihan. Nabi pun memperhatikan tatanan rambutnya, tapi tidak melampaui batas terhadap hal itu. Ya, naam. Dikatakan juga oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, beliau pun sallallahu alaihi wasallam bukanlah seseorang yang rela untuk menghabiskan waktunya berjam-jam lamanya hanya untuk menata, merawat dan merapihkan rambutnya. Tapi ada nggak pria yang seperti ini, Pak? Ada nggak laki-laki yang seperti ini? Ada. Laki-laki kok kayak perempuan, senangnya nyalon, ya kan? Kalau udah ke salon lama, wah masya Allah, dari mulai tatanan rambut, habis itu apa Pak? Bagian wajah, ya facialnya segala macem, wah sampai kuku-kukunya nih antum bagaimana? Ada laki-laki begini gitu, penampilannya luar biasa sampai kayak perempuan gitu. Ada Pak hari ini gitu, ya. Di mana nilai gagahnya sebagai seorang laki-laki kalau sampai seperti itu? Berlebih-lebihan ya akhi. Bukan berarti tidak boleh menjaga kebersihan, keindahan, ketampanan, na'am. Tapi cara yang seperti itu berlebih-lebihan, bahkan sampai melampaui batas yang sudah jadi ambang kewajaran, ya bahkan identik seperti kaum perempuan, ya jika ada laki-laki yang seperti itu, ya subhanallah. Padahal jelas laki-laki yang paling tampan itu kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah laki-laki yang
ya memelihara jenggotnya, ya, dengan jenggotnya. Laki-laki yang paling tampan kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha adalah yakni yang berjenggot, Pak. Walaupun ada mungkin istri-istri antum ya, janganlah Abi, jangan jenggotan, nanti kelihatannya tua katanya. Jangan jenggotan, nanti nggak ganteng lagi, nanti jelek katanya. Ada nggak yang begitu, Pak? Ada, ya. Subhanallah. Akhirnya tadi, ya, dicukur jenggotnya. Padahal itu sunnah Nabi. Sampai kata para ulama, di antara dosa yang berulang-ulang kali pasti dilakukan oleh kaum laki-laki khususnya adalah dosa mencukur jenggot. Sampai demikian para ulama menyebutkan dipangkas habis jenggotnya. Padahal keindahan kaum laki-laki salah satunya, ketampanannya kata Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha adalah dengan lihiyah, dengan jenggotnya. Ya, justru laki-laki yang dikaruniakan oleh Allah jenggot dipangkas apalagi sampai habis, itu juga ada para ulama yang mengkategorikan mutasyabbihina rijal bin nisa, kaum laki-laki yang menyerupai perempuan. Kecuali memang bagi kaum laki-laki yang memang tidak ditumbuhi jenggot gitu oleh Allah, tidak mengapa, ya. Tapi ini khusus bagi yang memang sebetulnya dikaruniakan oleh Allah jenggotnya tumbuh, tapi apa? Dipangkas habis. Ya, justru yang seperti ini ada ulama yang mengatakan, ya, perbuatan yang seperti ini pun termasuk kategori mutasyabbihina rijal bin nisa, termasuk kategori, ya, penyerupaan kaum laki-laki kepada perempuan. Ya, berhati-hati kata Islam, dan itu juga termasuk dosa yang dilakukan berulang-ulang. Ya, karena setiap jenggot itu tumbuh, itu menjadi sunnah pahala kebaikan bagi laki-laki tersebut, dipangkas habis lagi dosa dia kata para ulama. Karena dia telah menggugurkan sunnah yang seharusnya dijaga dan dirawat oleh dirinya. Ya, maka berhati-hatilah kata Islam azakumullah. Ya, tentu insya Allah jenggot itu bukan bikin antum tua, enggak, Pak. Ya, atau bikin antum jadi enggak tampan lagi, tidak juga. Tergantung, Pak, siapa yang melihat. Kalau wanita istri antum yang melihatnya dengan kacamata keimanannya, dengan kacamata kesolehannya, ya, kesolehannya, ya, maka insya Allah, ya, antum tetap tampan indah di hadapan istri antum atau wanita-wanita muslimah yang lainnya seperti itu, ya. Naam. Taib. Kemudian kita lihat hadisnya. Haddatsana Ishaq ibnu Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'nu ibnu Isa qala haddatsana Malik ibnu Anas an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Ya, Ishaq ibnu Musa al-Ansari bercerita kepada kami, ia berkata, Ma'an bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah menyisirkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat itu aku sedang dalam keadaan haid. Ya, aku sedang dalam keadaan haid. Ya, naam. Tentu ini menjadi dalil bolehnya seorang wanita, khususnya maksudnya seorang istri, menyisirkan rambut suaminya walaupun dalam keadaan haid. Ya, naam. Dan tentu dalam keadaan haid pun seorang istri, ya, diperbolehkan menyentuh suaminya, bercumbu rayu dengan suaminya, ya, dalam keadaan haid. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ya, maka ada orang yang mungkin masih beranggapan, ya, ketika istri sedang haid, Pak, akhirnya berjauh-jauhan sama suami, seolah-olah haid itu, ya, bukan hanya terjaga dari sholat, dari puasa, tapi juga terjaga dari suaminya. Salah, ya.
Yang tidak boleh dilakukan oleh wanita haid itu selain mengamalkan ibadah seperti sholat dan puasa, ya, yang tidak boleh dilakukan oleh istri yang haid adalah juga berjima. Tapi bagaimana menyisirkan suami seperti Aisyah Ummul Mukminin melakukan itu dalam keadaan haid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bermesraan, bercumbu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan, diperbolehkan. Ya, na'am, silahkan. Ya, antum dengan istri antum walau dalam keadaan haid silakan. Ya, dengan catatan asal tidak berjima, yaitu yang tidak boleh, diharamkan, dilarang oleh agama. Ya, bukan hanya oleh agama, tentu juga oleh sisi kesehatannya pun. Subhanallah, Pak. Ya, makanya Islam ini agama yang luar biasa, detail menjelaskan ya tentang sisi-sisi kehidupan kita. Ya, termasuk masalah perkara itu. Karena dahulu orang-orang jahiliyah, Pak, ya, suka menggauli istri mereka walau dalam keadaan haid. Bahkan mereka juga menggauli istri mereka dari jalan belakang melalui duburnya. Subhanallah. Dulu orang-orang jahiliyah itu seperti itu, Pak, kepada istri-istri mereka. Karena bagi mereka itu istri, ya, layaknya bagaikan budak. Layaknya bagaikan budak. Hanya dijadikan sebagai pemuas syahwat nafsu bagi mereka, udah demikian. Makanya mereka memperlakukan istri-istri mereka, orang-orang zaman jahiliyah dahulu, ya sudah kayak binatang jadinya, Pak, ya. Kadang lagi haid tetap menggauli istri mereka dari jalan belakang. Yang tatkala Islam datang, subhanallah, semua ya dibersihkan kejahiliahan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, naam, luar biasa. Silakan tanya sama ahli kesehatan mana yang menyatakan boleh menggauli istri lagi haid, atau ahli kesehatan mana, pakar kedokteran mana yang membolehkan menggauli istri dari jalan belakang, dari duburnya. Yang mana? Tidak ada. Semua sepakat, ahli kesehatan pun, tenaga medis pun semua, ya, bahwa itu adalah kekejian yang kotor, yang hina. Dan Islam, ya, sudah menjelaskan hal itu lebih dulu kepada umat manusia. Subhanallah. Inilah agama yang subhanallah, ya, yang kita amat sangat bersyukur, Pak. Alhamdulillah an hadani lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita berada di atas jalan Islam. Ya, lebih baik kita kehilangan dunia ini, Pak. Lebih baik kita kehilangan apapun yang paling berharga yang pernah kita miliki demi Allah, asal jangan kita kehilangan Islam. Asal jangan kita kehilangan Islam, hidayah yang ada di dalam hati kita yang Allah berikan kepada kita saat ini, dan insya Allah sampai kita mati. Ya, makanya berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau goyangkan lagi hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Ini doa salah satunya, minta kepada Allah agar Allah menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita, agar tidak mencabut hidayah yang ada di dalam hati kita. Ya, subhanallah. Sekali lagi, lebih baik ya kita kehilangan dunia dengan keindahannya ini, atau apapun yang paling berharga yang ada pada diri kita, apapun itu, asal jangan kita kehilangan hidayah, asal jangan kita kehilangan Islam, ya, dari dalam diri kita. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga hidayah yang sudah Allah tanamkan, berikan kepada kita. Naam. Satu hadis lagi. Haddatsana Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Rabi' ibnu Sabih an Yazid ibnu Aban huwa ar-Raqashi an Anas ibnu Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yukthirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Yusuf bin Isa bercerita kepada kami, ia berkata, Waqi' bercerita kepada kami,
Ia berkata, Rabi bin Sabih bercerita kepada kami dari Yazid bin Aban ya Ar-Raqashi dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya suka meminyaki rambutnya. Ya, dikasih apa, Pak? Minyak. Ya, macam-macam kan sekarang buat rambut itu macam-macam. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu yang terkenal itu tahu Pak, minyak urang aring ya, apa namanya ya dulu ya. Ya tahu ya antum ya. Dulu kan yang cair gitu tuh. Dulu Anda suka pakai itu tuh zaman dulu ya. Bahkan dari kecil gitu. Masya Allah, sekarang kan banyak jenisnya. Minyak untuk rambut, untuk merapihkan rambut, menyisir rambut, ya, mengharumkan rambut. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam dahulu suka meminyaki rambutnya. Kemudian juga dikatakan wa tasrih lihyati, kemudian menyisir jenggotnya. Nabi ya meminyaki rambutnya, menyisir rambutnya, juga menyisir dan merapihkan jenggotnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam suka menggunakan kain untuk menutup bahunya. Ketika meminyaki rambutnya, Nabi menggunakan kain penutup untuk bahunya. Ya, tujuannya apa? Agar minyak yang digunakan oleh beliau untuk meminyaki rambutnya itu tidak jatuh dan terkena pakaian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelaskan Pak? Nah, ya, jadi sekali lagi ditanya, boleh nggak Ustaz menggunakan minyak rambut? Nah, Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menggunakan minyak rambut. Ya, walaupun Gatsby belum ada Pak di zaman Nabi Pak, ya, atau yang lain belum ada. Ya, di zaman kita, nah silakan. Cuma antum juga perlu perhatikan bahan baku dari minyak rambut itu apa. Kalau ada bahan baku yang mungkin datang dari bahan baku unsur yang haram, lebih baik ditinggalkan. Ganti kepada minyak rambut yang mungkin memang dari unsur-unsur herbal, yang alami, ya, yang halal, yang tidak ada bahan baku yang tidak baik, yang haram, ya. Silakan, ya, gunakan minyak rambut untuk merapihkan rambut antum. Kemudian menyisir rambutnya, ya, menyisir rambutnya, ya, dengan rapi, ya. Naam, ini sekali lagi sunnah Nabi SAW ataupun kebiasaan Nabi SAW di dalam merapihkan dan menata rambutnya, ya. Nah, jadi kalau mau panjangin rambut boleh nggak Ustaz? Silakan. Mau pangkas rambut, mau dipendekin rambutnya, silakan, silakan akhi. Ya, jadi nggak ada sunnah tertentu rambut harus panjang sekian, enggak. Ya, kemudian rambut harus pendek seterus-terusnya, tidak juga. Silakan. Nabi SAW dahulu mengikuti kebiasaan aja di kaumnya, rambutnya seperti itu, Nabi seperti itu. Ya, silakan. Cuma bagi yang mungkin mau memanjangin rambut, ngikuti Nabi tadi di bawah daun telinga, atau sampai pertengahan antara bahu dan telinga, atau sampai menempel ke bahunya kayak Nabi SAW dahulu, ya silakan. Tapi jangan berlebihan. Ada orang akhirnya manjangin rambut berlebihan Pak, sampai lebih panjang lagi. Nah, ini salah. Ya, antum jadi apa? Jadi perempuan gitu kan. Jadi kayak perempuan kalau begitu. Wah, kan banyak Ustaz para seniman. Seniman apa? Seniman gagal, iya kan. Bilang jadi seniman punya karya, enggak, rambut doang modal gondrong. Yang satu bilang, wah ini saya Ustaz rocker katanya. Kalau rocker enggak panjang itu enggak ciri khas katanya. Ngapain antum? Bukannya ya jadi benar, malah yang seperti itu boleh jadi kata para ulama justru menyerupai kaum perempuan, ya. Nggak ada Nabi SAW rambutnya sampai segondrong panjang melebihi bahunya, itu nggak ada. Paling panjang sampai mana? Bahu. Lebih panjang lagi menyerupai perempuan. Banyak laki-laki kan begitu, dikunci rambutnya panjang, diikat, begitu mau sholat ribet, kunci rambut dulu. Ini anak ingatkan ya, nggak boleh yang seperti ini, dilarang. Biarkan rambut itu terurai Pak. Justru yang mengunci rambut ketika sholat itu salah. Ya salah, mengunci rambut. Belum lagi ketika sujud gimana Pak? Karena rambutnya panjang, ribet gini kan, narik rambut dulu biar dia bisa sujud. Ini juga kesalahan. Kalau antum nggak pakai peci misalnya, ya, kalaupun rambut panjangnya sudah biarkan saja, kata Nabi, biarkan rambutmu terurai. Ya. Lalu nutupin jidat ketika sujud tidak mengapa.
ya tidak mengapa. Ya, makanya kalau mau rapi pakai apa? Pakai kopiah. Kopiah ini bukan rukun sholat Pak, bukan wajib sholat, bukan juga sunnah sholat, enggak. Kopiah ini, peci ini hanya apa? Ya, ciri khas saja, identitas saja. Saya tanya sama antum, orang Yahudi pakai peci nggak? Pakai, walaupun makanya tengah-tengah doang sini nih. Ya, makanya antum kalau pakai peci yang bener, jangan di tengah-tengah doang begini gitu. Rambutnya masih kelihatan gitu. Nah itu mirip orang apa? Orang Yahudi kan? Pakai peci juga, kan gitu. Makanya pakai peci yang bener, blek gitu kan. Ciri khas orang Islam. Peci itu ciri khas. Makanya jenisnya banyak. Di Indonesia aja masya Allah ada peci yang hitam kayak gini nih antum nih kan. Disebutnya peci nasional, ya kan? Ada peci dari macam-macam, orang Sunda punya, orang Makassar ada ciri khasnya, macam-macam, orang Padang punya, ya hampir seluruh provinsi di kita punya ciri khas. Bikin pecinya begini, begini, begini. Ya kan? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, karena itu bukan termasuk bahagian dari agama yang memang ada ketetapan dalilnya. Ya. Silakan mau antum model yang seperti apa yang antum suka silakan. Bahkan ada yang sampai panjangnya sampai ke atas begini Pak pecinya tuh Pak. Ya kan? Ada kan? Ada kayak apa sufi-sufi itu panjang, bajunya gombrang sekali. Kalau ibadah berdoa muter dia Pak. Oh, muter-muter gitu kan. Ditanya kenapa antum begitu? Lagi doa Ustaz. Semakin muter, semakin pusing, semakin dekat sama Allah katanya. Ya. Udah makin dekat sama Allah mabok gitu. Kalau muter-muter muntah-muntah dia kan. Ya, ada orang begitu Pak, masya Allah. Nah, ini berlebih-lebihan juga dalam beribadah. Artinya selama hal-hal itu bukan termasuk ke dalam perkara-perkara kaitannya dengan kaifiyah ibadah dan seterusnya, di luar hal itu ya hanya menjadi sarana saja, silakan. Ya, peci ini sebagai sarana saja. Ya, untuk keindahan, ya, identitas dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sampaikan hari ini. Ya, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa ahsanil jaza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.